بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan dimanapun antum berada, semoga dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, pertemuan kali ini saya ingin bahas tentang keutamaan daun bidara. Daun bidara ini Masya Allah banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, dan dalam hadis-hadis Nabi pun ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan daun bidara ini Masya Allah manfaatnya sangat banyak. Mungkin ada di antara kita yang belum paham apa itu daun bidara, bahkan mungkin ada yang belum pernah lihat, belum pernah lihat bagaimana pohon bidara dan bagaimana daun bidara. Karena ini jarang disampaikan oleh di televisi, jarang disampaikan, atau bahkan tidak pernah kita temukan di televisi menyampaikan atau membahas tentang daun bidara ini. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi. Satunya adalah yaitu hadis dari Qais bin Asim radhiyallahu an, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amarani an taghsila bima'in musidrin. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, kemudian Nabi perintahkan agar mandi terlebih dahulu dengan menggunakan air yang ada daun bidaranya, yaitu air yang dicampur dengan daun bidara. Di sini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i. Jadi ini merupakan ilmu untuk kita. Ketika ada orang masuk Islam, maka dia dianjurkan untuk mandi bersih terlebih dahulu, mandi sebersih mungkin, dengan menggunakan daun bidara. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang terjatuh dari untanya dan meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikan dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan dua baju. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ini untuk orang yang meninggal dunia itu disunahkan juga dengan menggunakan daun bidara. Kemudian hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, tatkala anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau bersabda, "Ighsilnaha salasan aw khamsan aw sab'an aw asara in rawaitunna dzalika bima'in wa sidrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, bahkan lebih kata Nabi boleh. Kemudian ditambah dengan siraman air yang ada dalam bidaranya. Nah, itu sunnahnya. Dan juga hadisnya hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis Aisyah bahwasanya Asma radhiyallahu anha juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid. Maksudnya mandi haid di sini maksudnya udah bersih dari haidnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara, kemudian bersuci dengan sempurna, kemudian menyiram kepalanya dan menyela-nyelanya." Seperti mandi wajib maksudnya, dengan keras sampai ke dasar-dasar rambutnya. Jadi mandi wajib itu jari-jari dimasukkan ke sela-sela sela-sela rambut sampai ke dalam-dalamnya. Intinya sampai kena semua akar-akar rambut, jangan sampai ada yang tidak kena. Kemudian disiram kepalanya dengan air sampai 3 kali. Kemudian mengambil sepotong kain atau yang semisalnya yang sudah diberikan wangi-wangian, kemudian dia bersuci dengannya. Kemudian Asma bertanya lagi, bagaimana saya bersuci dengannya? Nabi jawab, subhanallah, bersuci dengannya.
Kata Aisyah, seakan-akan Asma tidak paham apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ikutilah atau cucilah bekas-bekas darah di sekitar kemaluan. Ya, bekas-bekas darah di kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Kemudian juga, ya, daun bidara ini ada disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan, yaitu ayat ke-27 sampai ke-29, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dalam surah Al-Waqiah. Jadi ajibnya ini daun bidara, hadirin Allah muliakan, tidak hanya di dunia saja ada, tapi nanti di akhirat pun ada. Ya, bahkan di akhirat nanti pohon bidara tidak berduri lagi. Masya Allah. Bahkan ada seorang perkataan dari seorang ulama, ya, cukuplah daun bidara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat ketakutan bangsa jin. Makanya bangsa jin itu takut dengan daun bidara. Kemudian dalam surah Saba ayat 16, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal dan sedikit dari pohon bidara. Quran surah Saba ayat 16. Masya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, itulah daun bidara yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manfaat untuk gangguan jin, ya, sihir atau santet itu, ya, disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Syekh bin Baz. Ya, beliau menjelaskan tentang cara pengobatan sihir, yaitu perkataan beliau, di antara cara mengobati sihir, dan ini obat yang manfaat untuk para suami yang terhalangi sehingga tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya, maka bisa dia mengambil 7 lembar daun bidara, kemudian ditumbuk atau di blender bisa, ya, sampai halus, lalu ditaruh di ember, kemudian dicampur air yang cukup untuk mandi. Kemudian dibacakan, ya, ini dicatat ayat kursi, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, tadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ini dibaca untuk menggunakan air yang telah diruqyah. Itu caranya, daun bidara 7 lembar, kemudian di blender atau ditumbuk, diulek-ulekkan sampai halus, kemudian disentuh airnya dengan jari, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan setiap satu surah selesai ditiupkan ke airnya. Ya. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin, beliau mengatakan, demikian pula saya pernah meruqyah anggota keluarga dan orang-orang di dekat saya yang tidak bisa melakukan hubungan badan dengan istrinya karena adanya sihir. Ya, biasa ini sihir takfiri, yaitu sihir pemisah antara suami dengan istri. Saya ruqyah dengan menggunakan beberapa lembar daun bidara seperti yang disebutkan Ibnu Katsir, dan membacakan beberapa ayat Quran. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ia disembuhkan. Alhamdulillah. Demikian juga perkataan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau mengatakan, menghilangkan sihir dengan doa-doa yang disyariatkan atau dengan pengobatan yang mubah hukumnya boleh, dan daun bidara termasuk sesuatu yang mubah. Ya, jadi daun bidara ini Masya Allah manfaatnya banyak, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ya, atau bisa digunakan untuk diminum. 7 lembar daun bidara diambil, kemudian di blender. Setelah di blender, buat 1 gelas air, ya, campur air, kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 6 surat ini, Insya Allah efeknya luar biasa. Kemudian secara medis manfaatnya juga banyak. Yang pertama untuk jerawat, karena adanya kandungan antibakteri, ya, bisa untuk membersihkan jerawat, untuk membersihkan muka, ya. Caranya ambil 5 lembar daun bidara, kemudian ditumbuk-tumbuk sampai halus, kemudian dikasih air sedikit, kasih lemon, kemudian dimaskerin di daerah jerawat. Yang kedua bisa untuk rambut. Manfaatnya adalah untuk menguatkan rambut dan tidak rontok. Bisa menggunakan minyak bidara, ya, sudah banyak dijual minyak bidara. Kemudian untuk mengobati sariawan. Kenapa? Karena adanya antioksidan yang bisa menghalau bakteri.
Yang keempat, bisa mencegah penuaan dini, yaitu kita gunakan masker. Itu dari serbuknya itu dikasih air sedikit, kemudian dikasih madu dan dikasih lemon, kemudian dibuat masker di wajah sehingga mengencangkan kulit. Yang kelima, manfaatnya juga daun bidara ini bisa untuk menurunkan kolesterol, ya, yaitu dengan mengkonsumsi serat yang larut dalam air. Serat tersebut bisa didapatkan dari air rebusan daun bidara. Kemudian yang keenam, manfaat daun bidara bisa mengobati insomnia, yaitu susah tidur, karena adanya kandungan saponin pada daun bidara yang berkhasiat untuk memberikan menenangkan. Yaitu bisa kita konsumsi teh bidara. Ini juga banyak dijual teh bidara, ya. Yang ketujuh, untuk menyembuhkan luka, yaitu dengan minyak bidara. Yang kedelapan, untuk menambah nafsu makan. Yang kesembilan, untuk depresi, karena manfaat dari daun bidara ini bisa meregangkan saraf-saraf, menenangkan seseorang, ya. Yang kesepuluh, untuk diabetes juga bisa. Sekarang juga banyak dijual, ya, sampo bidara, daun bidara, teh bidara, minyak bidara. Yang manfaatnya Masya Allah. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Quran, maka bertambahlah khasiatnya di dalam daun bidara itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman tentang daun bidara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Maka saya anjurkan kepada antum semua yang menyaksikan video ini agar bisa menanam pohon bidara di rumah-rumahnya. Bahkan kalau bisa harus ada, ya, karena manfaatnya yang luar biasa itu tadi, ya, banyak sekali manfaatnya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.